Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat dari kitab Daniel, saudara-saudara. Daniel pasal 1. Kita membaca mulai dari pasal 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Atau saya baca mulai dari ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kisah tentang Nabi Daniel dan teman-temannya. Daniel adalah seorang pemuda pada waktu itu. Pada waktu itu dia masih seorang pemuda Yahudi yang diangkut sebagai tawanan ke negeri Babel. Dan kalau kita melihat kisah secara keseluruhan, Daniel ini, dia adalah seorang pegawai istana yang dipercaya oleh raja-raja, baik mulai dari Raja Babel sampai kemudian kepada Raja Asyur. Luar biasa, saudara-saudara. Raja berganti, dinasti berganti, bahkan kekaisaran sebut saja demikian berganti. Dia selalu dipercaya oleh raja-raja dunia ini. Luar biasa. Begitu hebatnya Daniel. Dia seorang anak Tuhan. Dia seorang penyembah Allah yang begitu taat. Tetapi di sini kita melihat, saudara-saudara, apa yang terjadi kepada orang-orang muda ini. Ketika mereka dibawa untuk menjadi hamba kepada Raja Babel, bekerja di istana, seluruh kehidupan mereka, seluruh keberadaan mereka itu hendak diubah. Keyahudian mereka, keumat Allahan mereka, itu kelihatannya hendak dirubah, hendak dihapus, digantikan dengan identitas yang lain. Identitas mereka sebagai orang Yahudi, identitas mereka sebagai umat Allah itu hendak dihilangkan untuk memberikan identitas yang baru bagi mereka sebagai orang Babel, penyembah dewa Bel. Bagaimana caranya? Mereka dimulai dididik, bahasa mereka berusaha untuk dihilangkan. Ilmu, pengetahuan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi mereka itu berusaha untuk dihilangkan. Bukan hanya itu, nama mereka pun, saudara-saudara, nama mereka itu pun berusaha untuk dihilangkan, diganti. Saudara-saudara, ini adalah merupakan contoh bagaimana sistematisnya dunia ini ingin, saudara-saudara, membawa kita untuk menjauh dari Tuhan, menghilangkan identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah.
Hati-hati, saudara. Dunia mempunyai cara yang begitu sistematis untuk berusaha supaya kepribadian kita berubah. Tetapi kita melihat di sini Daniel dan teman-temannya mempunyai keteguhan hati. Walaupun bahasa mereka dirubah, bukan lagi memakai bahasa Yahudi, tapi memakai bahasa Kasdim. Cara berpikir mereka, saudara-saudara, berusaha dirubah. Tradisi, kebiasaan mereka sehari-hari berusaha dirubah. Bahkan nama mereka, nama-nama Yahudi yang berkaitan dengan Tuhan Allah, Sang Pencipta, sekarang dirubah yang berkaitan dengan nama-nama dewa-dewa Babel. Tetapi batin, manusia batin mereka tetap teguh untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan sikap kita? Dunia sekali lagi pasti berusaha untuk menarik kita menjauh dari Tuhan, menghilangkan identitas kita sebagai anak Tuhan dari diri kita. Mari kita memiliki keteguhan hati, keteguhan sikap. Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita, kita akan tetap memiliki identitas sebagai orang Kristen. Melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, saudara-saudara, jangan pernah biarkan identitas sebagai anak Allah itu dirampas oleh dunia ini dari kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami terus dapat menjaga identitas kami sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Tuhan. Dunia ini selalu berusaha untuk menarik kami menjauh dari Tuhan, menawarkan hal-hal yang indah menurut ukuran dunia. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki keteguhan hati untuk tetap setia di dalam Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, pelihara kami dalam kasih sayang-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.